Karena selama ini kesannya di beda agama dinisahkan. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, ini tantangan kita tidak mudah. Banyak yang sudah mulai kepanasan, kebakaran jenggot dengan SMA. Tapi kita nggak apa-apa, kita harus kuat menghadapi itu. Yang kedua, pesan saya, pernikahan itu pasangan laki perempuan yang sah, bukan sesama jenis. Betul nggak? Saya bilang mohon maaf, hewan aja kalau suruh nikah minum. Memang mungkin tidak efektif kalau perbandingan, tapi maksud saya logika akal sehatnya itu dari aduh. Akal sehat itu jalan. Udah nggak lagi, saya gitu. Saya belum nikah juga. Betul kan? Karena manusia yang normal itu ya pasangan laki perempuan yang sah. Kan begitu. Allah mentakdirkan kita untuk menikah. Ya. Kenapa tadi? Ketemu ya? Saya mengawali ini dari sudah mau jalan. Soal bagaimana melahirkan dai-dai kita yang punya peran untuk menjadi perekat Begitu masuk. Bung, sebentar. Ya. Dalam konteks itu saya hadir di garis bawah juga. Saya sudah sampaikan. Poin pertama yaitu Sama perbuatan di belakang. kan tadi positioning dai kita Tadi kan seperti apa dari belakang. dan apa yang harus kita lakukan. Acat. Menurut saya Iya. Sendiri. Satu lagi sama. Gak bisa itu jalan. Jadi tidak ada yang lebih mulia dari kita. Saya mau tanya, ada nggak ide-ide begini? Apakah politisi, seperti beliau, pasti beliau politisi, pasti beliau pilih yang paling mulia itu tugas para dai. Tugas apa? Tugas menyampaikan risalah. Namun demikian, orang masih setengah apa itu? Setengah mata atau setengah hati melihat dai. Dai itu dianggap enteng, dai itu dianggap pekerjaan yang sambilan, atau dai dianggap pekerjaan yang tidak penting gitu. Hari saya ingin ingatkan, karena tugas dai itu adalah tugas yang amat sangat mulia, mengajak kita semua umat manusia kepada jalan yang diridhoi Allah. Maka kita harus tempatkan para dai terhormat. Agar dai ditempatkan terhormat, maka jangan ada apa kalimatnya? Jangan ada dusta jantan. Gitu. Untuk meremehkan tugas dai. Jangan ada di antara kita yang menganggap sepele tugas para dai. Termasuk tugasnya dalam dua konteks ini. Tanggung jawabnya dua. Atau sisi tanggung jawabnya untuk menjalankan tugas sebagai seorang hamba Allah, khalifatul fil ardh. Nah, ini kalau disebut kata khalifah atau khilafah nanti dianggap radikal lagi. Padahal itu jelas Islam mengajarkan seperti itu. Dan fatwa kita ini sudah kita keluarkan. Jangan ada yang menstigma soal khilafah. Ya. Tapi jangan juga ada yang memaksakan bahwa khilafah itu satu-satunya bentuk bernegara. Enggak juga. Kalau kita manusia diberikan kesempatan untuk memformulasikan sebuah negara, yaitu negara yang demokratis, itu juga bagian dari mana? Khilafah. Bapak-Ibu sekalian, oleh karena itu kita sebagai dai, standing positioning kita di satu sisi harus berikan pertanggungjawaban secara moral kepada kita untuk mencerahkan umat beragama, dan di sisi lain juga tugas kita adalah mencerahkan para politisi dalam bernegara. Ini kita yang kurang. Jadi kalau ada para elit politik yang
apa itu doyan KKN itu kita harus mengajar diri bahwa tugas kita para dai, ya Ustadz Mas Kholir ya, kita belum berhasil menyentuh hati mereka. Yang jadi pilar sekarang itu badan apa itu? Syaraf nasional. Masya Allah. Yang sebelumnya apa itu? BTS. Jadi Dwi Amran bilang ini pengalihan isu dari itu, maka Panji bilang itu sudah menurunkan. Saya tadi baru telepon oleh seseorang, apa ini DMO ini? Ada Panji bilang aja nggak sambung. Wah, telinga saya langsung gitu. Terus saya bilang, memang ini tugas semata-mata MUI apa? Negara ini harus hadir. Jangan MUI aja yang dorong terus, MUI terus. MUI ya bagian dari komponen negara. Mubalik juga bagian dari komponen berbangsa, bernegara. Karena apa? Untuk mencerahkan umat dan bangsa ini, tanggung jawab kita para dai ini tidak mudah. Karena kita harus berdiri di atas problematika bangsa yang harus kita cerahkan problem bangsa. Jadi kalau problem bangsa ini belum selesai juga kita urai. Maka menurut saya Pak Satori bagian tugas dari yang belum efektif berarti itu sama itu setuju. Kita setuju kan? Setuju kan? Dia jangan kenal mau aja. Setuju enggak benar. Setuju. Kita belum mampu menyentuh hati para penyelenggara. Kita belum mampu menyentuh kalbunya para pengambil keputusan negara, dan kita belum mampu mewarnai pengambilan keputusan dalam berbangsa. Itu tugas kita. Karena dai itu menurut saya tidak hanya dai atau dakwatan dalam konteks internal kita mampu, tapi semua manusia, semua komponen bangsa itu kita ajak. Jadi harus dengan berbagai hikmah kebijaksanaan itu kita cerahkan, ya Pak Ketua Umum ya, jika itu ya, semua harus kita cerahkan. Nah, oleh karena itu, secara pribadi, secara institusi, apalagi sudah berlembaga yang namanya IKD ini, maka sekali lagi tugas dan tanggung jawab kita ini memang tidak mudah. Bukan berarti saya mempersulit, tapi yang saya maksud tidak mudah di sini adalah ya, kita harus melakukan manajemen. Saya sering mengungkapkan istilah KISS. KISS itu dalam bahasa Inggris terjemahkan dalam Indonesia apa ya? KISS itu artinya ya cium ya, gitu ya. Betul ya? Betul kan? Jadi kita berdakwah ini harus coba memulai dengan ungkapan kata, supaya kita berdakwah ini menggembirakan kita semua, menyenangkan kita. Pertama, K itu adalah konsisten. Kita para dai harus konsisten, harus istiqomah, berada pada rel yang benar. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum. Nah, jadi luar biasa ya. Kalau kita bisa sebagai dai istiqomah, ya Allah, teguhkan pendirian kami ya Allah. Ya kan? Supaya kita terus mengajak. Saya sering diprotes begini, Ustaz Satori. Amar ma'ruf itu gampang, tapi nahi munkar itu gimana caranya? Gitu Ustaz. Nahi munkar itu gimana caranya supaya efektif? Karena di depan mata kita itu berkeliaran amar munkar itu. Nah, saya bilang begini, dan Quran dijelaskan. Ada ayat yang mengatakan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tapi ada juga ayat yang mengatakan begini, ya'muruna bil. Ayo ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Siapa itu? Di awal ayat itu diawali dengan al-munafiquna wal munafiqun. Orang-orang munafik yang tidak senang dengan dakwah kita ini. Di depan kita mungkin dia merasa
apa ya? Kalau dipuji-puji, disanjung-sanjung, tapi di belakang kita digunting. Nah, itu artinya apa? Tugas kita para dai adalah tugas di sekeliling kita, di antara kita, standing positioning di antara kita juga, yang belum saling kiss. Jadi konsisten dulu. Nah, baru yang kedua adalah inovatif. Kita harus melakukan inovasi-inovasi. Kemarin kita MUI melakukan halakoh dakwah tentang menghadapi era digitalisasi. Nah, saya menekankan bahwa era digitalisasi ini di satu sisi sebagai peluang untuk mempermudah, mengefisienkan dakwah kita di media sosial. Namun di sisi lain, ingat Bapak sekalian, media sosial ini seringkali membuat kita terjebak yang justru menimbulkan kontraproduktif dalam pengembangan dakwah kita. Suka buat TikTok yang sifatnya mencaci maki, fitnah, adu domba. Nah, kita para mubalik ini harus memperkuat konten yang bersifat positif. MUI mengeluarkan fatwa bermuamalah di media sosial. Ada dua inti. Wajib para ustadz mubalik menyebarluaskan materi dakwah, metodologi dakwah yang isinya amar ma'ruf nahi munkar. Haram hukumnya menyebarkan konten termasuk metodologi dakwah yang sifatnya memfitnah orang, mengadu domba orang, terutama di era tahun politik. Fitnah, adu domba, nauzubillah, itu akan menghiasi media sosial. Maka saya sering itu, Pak Ketua Umum DKI, saya lebih banyak istighfar membaca media sosial setiap hari daripada baca alhamdulillah. Itu artinya bahwa konten di media sosial itu ada kecenderungan lebih banyak bersifat fitnah dan adu domba. Terutama kalau kita baca persoalan-persoalan politik. Karena persoalan politik ini kan istilahnya gosip, semakin digosok semakin sip. Kan gitu. Kalau nggak ada gosipnya nggak seru. Nah, tinggal sekarang terpulang kepada kita untuk memilah dan memilih. Memilah dan memilih agar apa? Agar baik secara metodologi maupun secara substansi kita betul-betul sebagai dai ini mampu melakukan standing positioning kita yang kuat. Dan Allah mengingatkan kita semua, ya ibadalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah tusbihu ala ma fa'altum. Jadi gampang mengucapkan, tapi ketika mempraktekkan masuk info di media di HP kita itu telunjuk kita ini lebih cepat. Copy paste kirim daripada pikiran kita. Apakah ini benar enggak? Info ini. Saya nggak tahu sampai sekarang budayawan kita Ainun Rajin yang sudah berkali-kali di share di media sosial. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba muncul lagi berita hoax. Kirim lagi, innalillahi, muncul lagi berita hoax. Coba, apa yang tergambar bagi Ustaz berat atau soal kematian aja sudah. Apa yang tergambar Ustaz Khomis kalau gitu? Soal kematian aja begitu. Apalagi soal politik tadi. Apalagi soal politik. Kita terkadang sulit membedakan mana info yang benar, mana yang tidak. Nah, karena itulah maka harus kita kedepankan. Setiap kali ada berita soal politik, saya tanya dulu ya Ustaz Hidayat, karena beliau ada di tengah belakang. Kalau saya nggak nanya kan saya makan isu kan begitu kira-kira. Iya kan? Karena ada di belakang itu beliau. Tentu beliau juga kepala saya begitu. Kalau ada berita-berita yang negatif terhadap MUI, ya tanya saya. Itu ya. Ya kan begitu. Kalau ada hal yang negatif terhadap ikan, ya tanya ke Ketua Umum. Benar. Pak Satori dan lain-lain.
Ustaz Khomil kalau berbicara soal jamnya itu, begitu sih. Jadi maksud saya mengedepankan cara-cara tabayun ini memang harus menjadi bagian dari budaya kita. Indonesia, Bapak Ibu sekalian, literasi kita di media sosial masih lemah. Itu angka menunjukkan begitu lemah literasi kita di media sosial. Mulai dari Facebook, TikTok, apa lagi itu? Ya, apa lagi? Instagram, apa lagi? Twitter, dan lain-lain. Nah, itu sebabnya ketika Panji Gumilang satu alumni digontor sama Ustaz Hidan Wahid, itu kan di dan satu alumni dengan saya di UIN Ciputat, juga dengan Bung Abbas. Nah sekarang ini lagi kemarin persoalan itu. Saya komunis, kan begitu ungkapannya. Kemudian dia bantah itu hanya percakapan dengan orang yang sedang bertamu. Nah kemudian Bu Anwar mengatakan, apa kata kalau, nah ini kata kalau beliau sebagai orang komunis, bla 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 dan seterusnya, ya dalam konteks Indonesia bukan negara komunis. Indonesia itu negara Pancasila yang tidak berhak komunis hidup di Indonesia. Kan kira-kira begitu inti. Di dalam media ini, konteks soal ini ya. Karena ini kita lagi soal ini yang penting dan penting. Tidak ada. Saya hari di pengadilan. Dan dia hari. Dan kita siap menghadapi sebagai pihak terkait. Nah ini persoalan undang-undang ITE, siapa yang pertama kali mengupload? Seperti dulu Basuki Cahayapurnama mengupload tentang perkataannya, jangan mau dibohongi dengan. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kembali kepada soal dakwah kita di media sosial ini sekarang adalah merupakan tantangan satu sisi yang harus kita hadapi bersama-sama. Namun begitu besar peluangnya untuk kita gunakan dalam rangka menyebarluaskan. Kira-kira begini, tuh saya. Ini ada gelas, ya. Ini gelas ini kosong, betul ya? Nah, kemudian gelas ini, tolong Ustaz, diisi. Wah, ini enak ya. Iya. Oke, kalau di sini. Ini mau minum. Teori gelas ini begini maksudnya. Ini gelas. Kalau kita isi separuh, betul ya? Separuh ini sekarang kita lihat gimana cara mengisi gelas ini supaya penuh. Gitu ya, teorinya ya. Maka kita tinggal sederhana menambah separuh. Tapi kalau gelas ini kita biarin kosong terus menerus, atau kita isi terus menerus, apa yang terjadi? Perbuatan yang buta itu, belum tidak begitu ya? Buta. Ini harus kita manfaatkan. Untuk apa yang positif? Ini tergantung kita. Mau diisi racun, mau diisi air putih yang diminum, monggo. Kira-kira seperti itu media sosial kita sekarang. Kita isi apa media sosial? Ayo kita berbondong-bondong, isilah yang positif. Wahai para dai, bangkit dan bangunlah. Jangan tidur lelap. Bahwa kita sekarang tengah menghadapi apa yang kita sering sebut dengan Zulm. Nah, ini perang kita sekarang. Perang yang tambah bentuk. Proxy war. Bukan perang kita dengan bedil, tidak. Perang pemikiran. Maka senjata yang paling ampuh adalah pikiran yang kita isi dengan muatan-muatan dakwah. Yang isi muatan dakwah kita ini yang ada di pikiran kita ini sekarang harus memperkuat dua misi yang secara bersamaan. Satu, kenegaraan. Yang kedua adalah konten dakwah kita yang secara internal umat kita ini harus kita jaga. Jangan sampai ada pikiran di antara kita ini bahwa ini bukan negara kita. Celaka berat kalau
biarkan negara ini begini. Ini negara kita. Negara ini mau diapakan tergantung kita. Para ulama-ulama kita sudah mengorbankan seluruh jiwa raganya untuk mendirikan negara ini. Lalu kita kemudian berpaku tangan. Kita biarkan negara ini dengan penuh ibarat air yang tadi itu diisi dengan racun. Ibarat negara ini penuh dengan berbagai praktek koruptor dan segala macam. Nauzubillah. Kita biarkan negara ini dengan hutangnya bertumpuk terus. Berapa sekarang hutang kita? Kalau ibu sekalian, 7.000. Yo, bayar bunganya aja 700. Baik hutang yang tadi saya dengar ucapan di media sosial, benar-benar. Bayar hutangnya aja kita sekarang per tahun hampir 700 miliar bunga pinjaman dari kok. Bayangkan loh, kita biarkan nggak negara ini yang tidak memprioritaskan pembinaan mental spiritual, hanya berorientasi kepada fisik. Tergantung kepada kita, para ustaz, para bupati. Karena Allah mengatakan, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini saya terlalu panjang menceramahin. Maafin, masa ustaz saya ceramahin lagi? Gimana cukup lah. Saya baca pantun terakhir aja. Burung cenderawasih dari Irian. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Saya Buya Aisyah Terbuka, beliau ini salah satu tokoh Muhammadiyah juga. Selain tokoh MUI, beliau tokoh Muhammadiyah, di mana kita tahu bersama bahwa Muhammadiyah ini penuh dengan pengalaman dakwah. Kita bisa meneladani dan mengikuti jejak Muhammadiyah ini pada Indonesia, insyaallah. Amin. Oleh karenanya apa yang beliau sampaikan tadi bukan pikiran-pikiran akademik saja, tetapi berdasarkan pengalaman. Memang MUI saat ini menghadapi tantangan aliran sesat. Saya kebetulan di Komisi Pengkajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia, dan kemarin termasuk tim 5 yang terjun ke Al-Zaitun. Saya sekretaris tim. Bagaimana kita ditolak berkali-kali, kita akan dianggap teroris dan seterusnya. Jadi MUI yang dianggap teroris, MUI yang dianggap sesat kembali. Jadi memang luar biasa tantangan untuk menghimayah umat ini dari akidah-akidah sesat, pikiran-pikiran yang menyesatkan umat. Oleh karenanya para dai, sebagaimana yang beliau sampaikan tadi, harus menjadi garda depan untuk menjaga akidah, untuk menjaga ruhiyah spiritualitas umat, sebagaimana yang beliau sampaikan tadi. Saya pikir karena bagaimana Pak Panitia, masih ada waktu untuk satu? Sudah habis ya? Ya, saya kira itu juga berakhir sebagai tausiah juga. Terima kasih banyak. Pembicaraan kita yang luar biasa, Dr. Hidayat Wahid dan Buya Dr. Kiai Haji Musyah Tamuran yang luar biasa memberikan banyak masukan kepada kita. Ini dari seluruh provinsi seluruh Indonesia. Ini ada offline, ada online. Yang online ini ada 2000 lebih. Di 34 provinsi, di 400 kabupaten kota di Indonesia. Ini kiai semua nih, tapi kita panggil dai karena kalau kiai itu pasti dai. Ada nyai juga di belakang. Dan rata-rata terstandarisasi dai MUI. Jadi luar biasa, terima kasih. Kita cukupkan saya kira sampai di sini. Semoga Allah berkenan kembali kita di kesempatan di surga nanti, insya Allah. Cukup, saya mohon maaf kalau ada kesalahan sebagai MC, bukan MC ya, moderator. Walaupun tadi sudah diminta untuk menjadi IKADI Indonesian Lions ya. Wah, feature ya, IKADI Indonesian feature.
Preachers Club ya. Masya Allah. Ini harus sering begini diskusi-diskusi dia tentang dai ini. Jadi jangan yang mikirin negara ini hanya politikus, tetapi dai juga harus mikirin negara ini. Ini ya, kurang lebihnya saya mohon. Allah bermuwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasrun minallahi wa fathun qarib. In uridu illa al-islah ma istata'tu. Wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq sabilillah. Enggak bisa habis ini. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.